Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya yakin Bapak Ibu dalam keadaan sukacita saat ini. Puji syukur pada Tuhan yang terus berkenan untuk memberikan makanan rohani kepada kehidupan kita. Tema renungan hari ini, Jumat 30 April tahun 2021 adalah yang lapar dan haus akan firman-Nya, mari datang kepada Tuhan. Yang lapar dan haus akan firman-Nya, mari datang pada Tuhan. Adapun bacaan yang hendak kita renungkan dari kitab Nabi Amos. Kitab Nabi Amos pasal 8 ayatnya 11 sampai 14. Ayat 11 sampai 14 dari Amos pasal 8 kita akan baca dan kita dengarkan bersama-sama. Mari kita berdoa lebih dahulu sebelum kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kembali kami merasakan cinta kasih Tuhan yang luar biasa. Tuhan melawat kami dengan firman-Mu Tuhan. Untuk memberikan makanan rohani bagi kami. Terima kasih semuanya Tuhan. Berkati jika kami hendak membaca dan merenungkan sabda-Mu. Dari kitab Nabi Amos pasal 8 ayat 11 sampai 14 Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menjelaskannya. Urapi dengan kuat kuasa-Mu Tuhan. Kami menaikkan doa kami hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kitab Amos pasal 8 ayat 11 sampai 14 yang demikian isinya. LAI memberikan judul lapar dan haus. Sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini, bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Mereka akan mengembara dari laut ke laut dan menjelajah dari utara ke timur untuk mencari firman Tuhan, tetapi tidak mendapatkannya. Pada hari itu akan rebah lesu anak-anak dara yang cantik dan anak-anak teruna karena haus. Mereka yang bersumpah demi Asima, Dewi Samaria, dan yang berkata demi Allahmu yang hidup, hai Dan, serta demi dewa kekasihmu yang hidup, hai Berseba. Mereka itu akan rebah dan tidak akan bangkit lagi. Demikian firman Tuhan dari Amos pasal 8 ayat 11 sampai 14 untuk kita renungkan bersama-sama. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, sering kita mendengar nasihat agar kita sarapan sebelum menjalankan kegiatan kita. Karena kalau kita lapar bisa mengganggu konsentrasi dalam melakukan pekerjaan dan tugas-tugas kita. Karena kalau lapar tubuh kita menjadi lemah, kurang tenaga. Demikian juga kita kalau kurang minum bisa melemahkan tubuh kita. Firman Tuhan yang kita baca tadi juga berbicara tentang lapar dan haus. Lapar dan haus. Tetapi bukan lapar dan haus badan atau tubuhnya. Lapar dan haus yang lebih dalam. Yaitu lapar dan haus akan firman Tuhan. Lapar dan haus secara rohani. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mengapa umat Tuhan pada waktu itu lapar dan haus firman Tuhan? Ini sebuah pertanyaan yang hendak kita coba melihat
mengapa mereka lapar dan haus akan firman Tuhan. Ternyata karena Amos sebagai nabi Tuhan, sebagai nabi utusan Tuhan telah diusir oleh Amasya, imam di Betel. Kita bisa baca di Amos pasal 7 ayat 12. Di situ diceritakan bagaimana Amos diusir oleh Imam Amasya. Pengusiran Nabi Amos sama dengan penolakan pada Tuhan. Mereka seakan-akan menolak pada Tuhan, sehingga menjadikan mereka kehilangan firman Tuhan yang selama ini disampaikan oleh Nabi Amos. Akibatnya umat Tuhan menjadi kelaparan dan kehausan pada firman Tuhan. Jadi lapar dan haus firman Tuhan terjadi. Karena pimpinan umat yaitu Imam Amasya telah menolak Amos sang pembawa firman. Berarti Amasya sebagai pimpinan umat telah menjadi penyebab umat kehilangan firman Tuhan. Dan meskipun umat Tuhan terus berusaha mencari-cari firman-Nya, tetapi mereka tidak bisa menemukannya. Seperti dikatakan dalam ayat 12 demikian. Mereka akan mengembara dari laut ke laut dan menjelajah dari utara ke timur untuk mencari firman Tuhan, tetapi tidak mendapatkannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika umat mengalami kelaparan dan kehausan firman Tuhan, akibatnya dikatakan dalam ayat yang ke-13, akibat dari lapar dan haus firman Tuhan, dikatakan dalam ayat 13 demikian. Pada waktu itu akan rebah lesu anak-anak dara yang cantik dan anak-anak teruna karena haus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, anak dara yang cantik menggambarkan generasi yang ceria dan indah. Dan juga anak-anak teruna menggambarkan generasi yang bersemangat dan kuat. Keduanya akan mengalami rebah lesu. Mereka kehilangan kekuatan dan semangatnya ketika mereka lapar dan haus akan firman Tuhan. Demikian juga mereka yang menyembah kepada Allah lain, yaitu dewa-dewa. Mereka meninggalkan Allah, maka mereka akan kehilangan kekuatannya. Ayat 14 dikatakan demikian. Mereka yang bersumpah demi Asima Dewi Samaria, dan yang berkata demi Allahmu yang hidup dan serta demi dewa kekasihmu yang hidup, hei Seba, mereka itu akan rebah dan tidak akan bangkit lagi. Jadi ini mengingatkan kepada kita bahwa firman Tuhanlah yang menjadi kekuatan bagi umatnya. Maka firman Tuhan harus selalu menjadi makanan rohani bagi umat Tuhan. Kekuatan hidup umat Tuhan tergantung seberapa dia boleh dikenyangkan oleh firman Tuhan, sehingga imannya menjadi teguh dan kuat. Bapak, Ibu, Saudara, situasi lapar dan haus akan firman Tuhan juga bisa dialami oleh kita di tengah-tengah situasi saat ini. Saat ini gerak hidup kita menjadi sangat terbatas, terutama kelompok usia anak dan adioswo atau lansia. Kegiatan gereja dibatasi, ibadah terbatas, atau bahkan ada yang tidak bisa ikut ibadah secara tatap muka.
keadaan ini menjadikan kita tidak bisa saling bertemu untuk saling menyapa dan saling menguatkan untuk bertatap muka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di tengah keadaan kita saat ini, sebenarnya kita masih bisa bersyukur. Berbeda dengan umat Tuhan pada waktu itu, sama sekali tidak ada firman Tuhan yang didengarkan. Karena saat ini masih banyak pemberitaan firman Tuhan yang masih bisa kita temukan secara online. Ada pemberitaan firman lewat renungan-renungan, lewat ibadah, lewat PA yang bisa kita ikuti, yang bisa kita dengarkan bersama. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan akan menjadi kekuatan hidup kita dalam situasi seperti saat ini. Maka mendengar firman Tuhan harus selalu kita rancangkan. Untuk mendengarkan firman Tuhan harus selalu kita rancangkan dalam hidup kita setiap saat. Bagi kita yang diperkenankan bisa mengikuti ibadah secara tatap muka, mari gunakanlah sebaik-baiknya kesempatan ini. Bagi yang hanya bisa mengikuti ibadah di rumah masing-masing juga terus bersemangat untuk berusaha mendengarkan firman Tuhan lewat berbagai cara. Ingat bahwa kalau kita lapar dan haus firman-Nya, kita akan kehilangan kekuatan terutama dalam menghadapi situasi saat ini. Kita akan kehilangan kekuatan rohani, kekuatan iman yang ada pada kita. Mari terus kita berbuka hati kita. Kita buka hati kita untuk terus berusaha mendengarkan firman-Nya yang menjadi kekuatan untuk kehidupan kita dalam menghadapi situasi saat ini. Selamat berusaha mendengarkan firman-Nya setiap saat yang menjadi kekuatan kehidupan rohani kita. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita akhiri renungan pada saat ini dengan kita bersama-sama berdoa. Mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kembali Engkau berkenan memberkati kehidupan kami dengan firman yang menjadi makanan bagi rohani kami. Kami diingatkan bahwa firman-Mu itu menjadi kekuatan bagi kehidupan rohani kami untuk menopang kami menghadapi keadaan yang kami hadapi saat ini, Tuhan. Kami bersyukur dan kami menaikkan terima kasih ucap syukur kami kepadamu, Tuhan. Saat ini kami menaikkan doa-doa kami. Kami berdoa, Tuhan, bagi bencana alam, bagi para korbannya, Tuhan, yang ada dimanapun, terutama yang ada di Indonesia, Tuhan. Hadirlah, dampingilah para korban bencana alam, Tuhan. Juga untuk keluarga para korban dari kapal selam yang tenggelam di perairan Bali, Tuhan. Hiburkan keluarganya, kuatkan Tuhan, berkati usaha untuk menemukan dan mengangkat kapal selam itu, Tuhan, agar semua bisa berjalan dengan baik. Saat ini kami berdoa untuk gereja-Mu di seluruh muka bumi, terutama dalam pelayanannya di tengah-tengah pandemi yang terus mengancam dunia ini. Jadikan gereja-Mu jadi berkat bagi lingkungannya, Tuhan. Khususnya kami berdoa untuk GKJ Sarimulyo, Kau berkati seluruh warganya, Tuhan. Lindungilah warga GKJ Sarimulyo dari virus COVID-19, Tuhan. Berkati dalam berusaha mencari rezeki. Cukupi kebutuhan warga GKJ Sarimulyo, Tuhan. Saat ini kami juga berdoa, Tuhan, untuk anak-anak saudara-saudara kami yang studi
Berkati dalam melakukan studinya. Berkati juga ketika mereka mencari sekolah yang lebih tinggi. Ketika mereka sudah berhasil untuk jenjang saat ini. Tuhan berikan tempat bagi mereka, tempat kuliah, tempat sekolah yang lebih tinggi. Berkati para orang tua yang mencari rezeki untuk biaya pendidikan bagi anak-anaknya. Tuhan Bapa Surgawi, kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang sedang menderita sakit, yang dalam pemulihan. Hadirlah, kuatkan dan sembuhkan mereka yang sakit Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Ibu Priyono, Ibu Ami Birowo, Bapak Jonathan Purwoko, Ibu Lawiem Suparman, anak kami Amoresia, Bapak Sudarsono, Bapak Wilson Siagian, Bapak Ngatimin, Bapak Ibu Budiandono, Bapak Warsito Utomo, Ibu Siwiati Sriwiati, Bapak Rasdiman, Bapak Stiantono, Bapak Larbadio, Saudara Yunan Widiatmoko. Berkati dan pulihkan mereka dari sakit penyakitnya Tuhan. Kami juga berdoa bagi yang lanjut usia. Tolong Tuhan, tetap Engkau teguhkan iman mereka. Supaya iman yang ada pada mereka akan menopang kelemahan-kelemahan tubuhnya Tuhan. Kami berdoa untuk Ibu Rusmiati Buyung, Ibu Sarno, Ibu Tugira Sariman, Ibu Tiem Mangun Sentono, Bapak Seswo Prayitno, Bapak Saharun, Ibu Esther Subianto, Ibu Joyo Pawiro, Bapak Sadal Paulus, Bapak Christian Dauriwu, Bapak Elias Sariman, Ibu Mardi Utomo, Ibu Wagina Paijo. Dampingilah keluarga yang mendampingi mereka yang lanjut usia. Tuhan, kami menyerahkan agar saudara kami yang saat ini menjalani ibadah puasa, Tuhan berikan kekuatan menyelesaikan ibadah dengan baik. Tuhan juga Engkau berkati bangsa kami akan mampu mengatasi pandemi COVID ini Tuhan. Berkati pemimpin bangsa kami dan melakukan tugasnya dengan baik Tuhan. Kami menyerahkan semua doa kami ini hanya dalam nama Tuhan Yesus, penebus kami yang penuh cinta kasih. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, renungan hari ini. Sampai ketemu lagi pada waktu-waktu mendatang. Terima kasih.